Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas tentang harga pokok produksi usaha transportasi dan logistik. Usaha transportasi dan logistik ini memiliki peluang usaha yang menjanjikan, serta memiliki prospek yang bagus untuk sebuah usaha. Semakin banyak permintaan, maka semakin banyak yang menyediakan jasa usaha transportasi dan logistik ini. Ada banyak sekali contoh ide bisnis transportasi dan logistik yang sekarang ini sering menjamur. Contohnya apa, Nak? Contohnya adalah ojek online. Ada banyak sekali ojek online ya, Nak. Kemudian ada antar jemput anak sekolah. Kemudian usaha rental mobil itu juga merupakan salah satu contoh ide bisnis transportasi. Sedangkan ide bisnis logistik apa, Nak? Ide bisnis logistik itu contohnya jasa angkut barang atau ekspedisi. Apalagi semenjak pandemi ini prospek bisnis logistik berupa jasa angkut barang ini benar-benar bermanfaat banget ya, Nak. Jadi kita benar-benar membutuhkan jasa angkut barang ini atau ekspedisi ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang harga pokok produksi usaha transportasi dan logistik. Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi guna dijual kembali dan menghasilkan keuntungan pastilah membutuhkan sebuah perhitungan yang matang dalam kegiatan produksinya. Pada dasarnya, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Dengan perhitungan biaya produksi atau biaya pokok yang baik dan benar, maka akan tercapai keuntungan suatu perusahaan yang besar. Biaya produksi itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ketiga unsur biaya tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, yaitu suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan. Jadi biaya bahan baku ini itu dibagi menjadi dua, biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung, misalnya nih Ibu ambil contoh kalau dia industri mebel ya. Jadi contoh sederhana dari bahan baku langsung adalah kayu dalam industri mebel. Bahan baku yang menjadi suatu komponen yang paling utama dalam industri mebel adalah kayu. Kenapa? Karena tanpa kayu maka proses produksi barang tidak akan bisa dilakukan. Sedangkan contoh sederhana dari bahan baku tidak langsung itu contohnya ada paku, thinner, cat, minyak pelipur, dan yang lain-lain. Nah, bahan tersebut merupakan bahan baku tidak langsung karena sifat penggunaannya relatif kecil. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu biaya tenaga kerja, yaitu nilai jasa dari sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diberikan dalam satuan mata uang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas ya bahwa contoh dari biaya tenaga kerja adalah gaji yang diberikan ke tenaga kerja atau pegawai. Nah, yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Seluruh biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja itu merupakan biaya overhead pabrik. Contohnya apa? Contohnya biaya listrik, biaya air, biaya transportasi, dan yang lainnya. Nah, karena kita akan membahas tentang usaha transportasi dan logistik, harga pokok produksi dalam usaha transportasi dan logistik itu dibagi menjadi dua hal, yaitu harga pokok jasa angkutan barang atau orang dan harga pokok jasa packing barang. Nah, pada harga pokok jasa angkutan barang ada 6 yang harus diketahui, yaitu biaya gaji dan upah sopir atau kurir, uang makan sopir, BBM atau biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja angkut, biaya perawatan dan pemeliharaan transportasi, dan yang terakhir yaitu biaya penyusutan kendaraan. Nah, sedangkan untuk harga pokok jasa packing ada 4 ya, Nak. Yang pertama yaitu bahan baku pengemasan. Contoh bahan baku pengemasan itu seperti kardus, plastik, karung, kayu palet yang merupakan bahan baku untuk mengemas produknya ya. Kemudian
Yang kedua yaitu bahan perlengkapan pengemasan. Jadi mempermudah ketika kita mengemas. Misalnya tadi pakai misalnya tadi menggunakan kardus ya bahan baku pengemasan pertamanya. Bahan pelengkapnya apa? Kalau kita mau bungkus pakai kardus kan otomatis kita butuh isolasi ya nak. Nah, bahan perlengkap pengemasan itu contohnya ada isolasi, ada cutter, ada bubble wrap, ada kertas gitu. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja pengemasan. Contoh biaya tenaga kerja pengemasan itu apa? Contohnya adalah upah dan gaji untuk orang yang mengemas barang. Nah, yang terakhir yaitu biaya overhead pengemasan. Jadi, biaya selain biaya tenaga kerja pengemasan, biaya bahan baku, dan biaya perlengkapan pengemasan itu masuk ke biaya overhead pengemasan. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.